Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Dan selamat kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada pagi ini, kita punya sama-sama satu kerinduan yang sama, yaitu kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kekuatan yang baru menjadi bahagian kita semua yang ada pagi ini. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Sambil saudara duduk, mari kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita bawa sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa kami yang mulia, Engkau Bapa kami yang kudus, Engkau Tuhan kami yang hebat ya Tuhan. Kehebatan kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang membuat kami ada pagi ini Tuhan. Kami boleh ada lagi pagi ini dengan satu tujuan ya Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau kami kuat. Di dalam Engkau kami mampu melewati proses demi proses dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau pagi ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir memberkati ibadah kami. Karena kami tahu tanpa kehadiran-Mu, tanpa lawatan-Mu Tuhan, semuanya sia-sia. Oleh sebab itu kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai dengan selesainya ya Tuhan. Biar Engkau berkarya di dalamnya Tuhan. Semuanya jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Biarlah semuanya nama-Mu yang dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Setiap yang terlibat pagi ini, dalam pelayanan pagi ini Tuhan, semuanya ada dalam urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami. Biarkan kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau atas ibadah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil saudara duduk, terus renungkan kebaikan Tuhan. Biarlah pagi ini kita sama-sama merindukan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya
kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sangat baik Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari beberapa saat kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Banyak saudara yang bersuka cita pagi ini, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan semuanya bersuka cita karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Pujian
puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sembahan penghormatan pujian atas kemurahan-Nya. Haleluya. Bersyukurlah. Mari menyembah Tuhan. Boleh melambaikan tangan kita kepada Tuhan. Boleh bersyukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, bagi kita. Yang putus-putusnya kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Mari katakan ya Yesus. Ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Berikanlah doa kepada-Nya. Haleluya. Yesus tidak ada. Amin. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Oh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yang yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita. Haleluya. Yang apa saudara? Puji Tuhan. Terima. Ya Allahku, ya katakan ya Allahku yang ajaib. Ya Allahku, ya ajaib. Ya Allahku, ya ajaib. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Walaupun dalam keadaan duduk, saya percaya kita tetap bersuka cita. Karena kita penuh dengan kerinduan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan,
puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kita pagi ini adalah jiwa-jiwa yang selalu merindukan Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang ajaib, berkuasa atas seluruh hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami butuh firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah atas kehidupan kami saat ini Tuhan. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan, agar supaya firman-Mu yang disampaikan saat ini Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami, dan semuanya kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hamba firman-Mu ada dalam urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap duduk tenang sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita telah memuji Tuhan dari awal sebagai pengungkapan perasaan yang terdalam dari kita yang percaya kepada Tuhan adalah merindukan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita lihat banyak ayat yang menunjukkan kerinduan baik kita sebagai ciptaan Tuhan, juga kerinduan semua makhluk, kerinduan Tuhan juga kepada kita, dan kerinduan Yesus. Saya mau ajak kita membuka ayat-ayat itu. Kita lihat bahwa Tuhan juga merindukan saya dan saudara sebagai ciptaannya. Dalam Ayub pasal 14 ayat 15, Ayub, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Jadi Tuhan juga rindu kepada kita sebagai buatan tangannya. Kita diciptakan Tuhan. Tuhan merindukan kita. Kerinduan itu adalah sebuah perasaan yang terdalam di hati insan manusia yang menginginkan atau merindukan seseorang. Itu perasaan yang paling dalam di hati manusia. Ternyata Tuhan juga merindukan kita sebagai buatan tangannya. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan merindukan kita saudara-saudara, kita pun juga harus merindukan Tuhan. Di dalam Alkitab kita lihat orang yang paling banyak mengungkapkan isi hati sebagai kerinduannya kepada Tuhan adalah orang yang senang memuji Tuhan dan yang menyembah Tuhan. Ini kita lihat pada diri seorang tokoh Alkitab yang senang memuji Tuhan. Di usia mudanya sebagai gembala domba, dengan kecapi di tangannya dia memuji Tuhan. Siapakah dia? Itulah Daud. Daud sangat merindukan Tuhan. Dalam Mazmur 42 yang kita sudah nyanyi tadi, itu mungkin pada ayatnya yang kedua ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Allah. Jadi, kita pun sebagai manusia merindukan Allah. Dia pencipta merindukan kita ciptaannya, dan wajarlah kita pun merindukan dia. Pasal 63 dalam kitab Mazmur 63 ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini kerinduan Daud kepada Tuhan, kepada Allahnya. Dia menyatakan dia merindukan Tuhan. Jiwanya haus mencari akan Tuhan.
seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya orang rindu berarti merindukan air. Orang yang merindukan Tuhan merindukan air firman Tuhan. Kalau kita rindu kepada Tuhan, kita cari Dia di dalam firman-Nya. Karena firman Allah itu laksana air, saudara-saudara, yang menyejukkan. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 55 ayat 10 mulai, bagaimana firman itu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan laksana hujan, laksana salju yang turun membasahi bumi. Untuk apa? Supaya bumi menjadi subur, bisa ditanami dan bisa menghasilkan. Daud sebagai pemazmur berkata dia merindukan Tuhan seperti tanah yang gersang merindukan air. Kalau kita merindukan Tuhan, saudara-saudara, pasti kita mencari Dia. Di mana kita bisa menemukan Tuhan? Yang pertama melalui firman-Nya. Kita baca firman-Nya, kita dengar firman-Nya. Dalam ibadah yang pertama tadi, hambanya menyampaikan bahwa penting sekali firman di dalam hidup kita untuk mendatangkan dan menghasilkan kuasa. Kuasa yang super alami. Kuasa yang dari Tuhan. Kalau kita merindukan firman, kita selalu dekat dengan firman, hati kita penuh dengan firman, pikiran kita, ingatan kita, renungan kita tiap-tiap hari. Kalau demikian hidup kita, Yosua 1 ayat 8 berkata, kalau kita selalu baca firman, merenungkan dan memperkatakannya, Yosua 1 ayat 8 berkata, kita akan berhasil di sepanjang perjalanan hidup kita. Yosua 1 ayat 8, coba kita lihat ayat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi penting kita selalu disirami dengan air sorgawi, itulah firman Tuhan. Nabi Yesaya tadi jelas berkata firman Tuhan laksana hujan dan es yang turun ke bumi, saudara-saudara. Untuk apa? Supaya bumi ini bisa menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang menjadi kehidupan makhluk hidup di atas muka bumi ini. Itulah saya dan saudara. Kita kembali ke Yesaya pasal 55 tadi ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu, yang ditulis oleh para penulis Alkitab, para nabi dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, saudara, adalah perkataan yang mengandung kuasa. Dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya akan berhasil. Lakukan firman, ada sesuatu hasil yang kita temukan. Haleluya. Puji Tuhan, merindukan Tuhan. Daud adalah orang yang paling banyak mengutarakan isi hatinya, kerinduannya kepada Tuhan. Dalam Mazmur, terutama kalau kita baca Mazmur 119, saudara senang baca Alkitab tiap-tiap hari. Saudara-saudara, kita melihat dan menemukan
Daud adalah orang yang senang dan merindukan Tuhan. Misalnya Mazmur 119, di sana ada banyak ayat yang menyatakan kerinduan Daud kepada Tuhan. Pertama ayat yang ke-20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu. Merindukan hukum Tuhan, firman Tuhan. Pemazmur berkata hancur jiwaku. Artinya ini bukan patah hati, bukan. Tapi hancur hati adalah sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang melebihi kemampuan kita, melebihi kesanggupan manusia yang hanya ada pada Tuhan. Hancur. Orang yang terharu, saudara-saudara, sampai bisa meneteskan air mata karena merindukan hukum-hukum Tuhan. Ayat 40, coba kita lihat ayat 40 dalam Mazmur 119. Banyak sekali ayat di sana. Mazmur 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Merindukan titah-titah, perintah. Titah, perintah seorang pembesar. Titah itu adalah perintah atau instruksi dari seorang raja. Dan pemazmur berkata bahwa sungguh aku merindukan kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Mungkin 1-2 ayat kita bisa lihat lagi dalam pasal ini. Dalam 123, ayat 123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Puji Tuhan. Jadi Daud seorang yang merindukan Tuhan. Itulah sebabnya Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Pada waktu Raja Saul tidak hidup dalam ketentuan Tuhan, Raja Saul harus diganti. Dicari orang yang harus sesuai dengan isi hati Tuhan. Kita temukan dalam Kisah Rasul, juga dalam kitab Samuel, bahwa Tuhan telah menemukan orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Siapakah dia? Daud. Ternyata Daud adalah orang yang selalu merindukan Tuhan. Kiranya saya dan saudara juga sebagai orang percaya adalah orang-orang yang selalu rindu akan Tuhan. Salah satu bukti kita rindu Tuhan adalah perhimpunan kita pada pagi hari ini. Perhimpunan kita menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau toh ada yang datang di luar itu, saudara-saudara, harus kita merubah sikap. Kita datang di sini tidak hanya sekedar ingin bertemu dengan orang lain, dengan teman, tetapi justru yang paling kita rindukan adalah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan juga merindukan kita. Dia melihat saya dan saudara-saudara sebagai pengantin. Wah, ini pengantin. Dalam Alkitab Tuhan memandang gerejanya sebagai pengantin. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya tadi sampaikan di ibadah yang pertama, saya duduk dengar berita semalam tentang perkembangan COVID di tanah air kita. Ada kisah yang mengharukan. Di Sragen, di satu desa di Sragen di Jawa, ada pesta perkawinan. Begitu dibilang perkawinan, saya taruh perhatian, saudara, karena dalam beberapa hari kita di sini melaksanakan perkawinan. Ada yang kami laksanakan di Hotel Sentika, ada di tempat ini, saudara. Dan berita itu menyampaikan bahwa di
salah satu desa di Sragen ada sebuah pesta perkawinan. Selesai resepsi perkawinan, pengantin perempuan jatuh sakit. Ternyata positif, meninggal dunia, saudara-saudara. Suasana pesta belum hilang, aroma resepsi mungkin juga belum hilang. Setelah pengantin itu meninggal, menyusul ibunya, ibu kandungnya, sakit ternyata positif dan meninggal, saudara. Menyusul lagi bapaknya atau suami dari ibu tadi, meninggal. Jadi 3 orang dalam keluarga yang barusan mengalami pesta yang penuh sukacita diganti dengan kesedihan. Itu mungkin karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedikit saya menyimpang karena pengantin tadi saya katakan, dia merindukan kita seperti merindukan pengantin. Dia girang hati melihat saya, saudara, yang merindukan dia. Yesaya 62. Yesaya 62. Kita lihat ayat yang kelima. ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Itu kerinduan Tuhan, seperti kerinduan mempelai lelaki terhadap mempelai perempuan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau seandainya ada yang lagi pacaran dan sudah ditetapkan hari perkawinan, wah, hari itu dinanti-nantikan. Misalnya lagi 2 bulan, rasanya seperti mau setengah tahun lagi, kok lama banget. Kenapa? Karena ada kerinduan. Jadi Daud dan pemazmur dikatakan merindukan Tuhan, merindukan hukum-hukumnya. Dan kalau kita merindukan seseorang, selalu kita membangun hubungan atau komunikasi. Kalau masih ada rasa rindu saudara-saudara terhadap orang lain, kita akan ada upaya bagaimana kita bisa berkomunikasi. Apalagi kalau bisa bertatap muka, saudara-saudara. Itu karena ada kerinduan di hati kita. Yesus juga menyatakan kerinduannya di dalam Matius pasal 23. Injil Matius pasal yang ke-23. Yesus rindu terhadap umat Tuhan. Ayat 37. Kita lihat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini Yesus ungkapkan kerinduannya terhadap penduduk Yerusalem. Sehingga dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ternyata berkali-kali Yesus merindukan untuk kumpulkan mereka
Supaya menjadi apa saudara? Menjadi satu, bagaikan anak-anak ayam di bawah kepak sayap seekor induk ayam. Saya pelihara ayam begitu saja di sini. Jauh sebelum gempa, saudara, kami banyak ayam. Waktu gempa, saya punya kandang ayam, itu ditimpa oleh tembok dan semua habis yang ada di dalam kandang. Tapi ada yang tidak masuk di kandang itu lagi, berkembang saudara-saudara setelah gempa. Tapi beberapa minggu yang lalu anak ayam kita sudah banyak, dari yang kecil sampai yang besar, ada yang saya ikat. Senang sekali dengan ayam saudara-saudara. Sambil makan telurnya gratis tanpa beli, hanya jagung yang selalu dibeli. Ya untung ada anak Tuhan yang penjual jagung. Kalau kami beli selalu gratis, kasih makan ayam. Tapi beberapa minggu lalu saudara-saudara, mungkin 1 bulan lalu, ayam yang saya pelihara dari yang kecil sampai yang besar-besar, satu demi satu mati. Ada yang jatuh dari pohon, waktu jatuh sudah mati. Ada yang lagi mengeram, mati bersama anak-anaknya. Saya kasih obat, saya pergi minta obat di Seslidia, tolong kasihkan obat untuk ayam saya. Ternyata satu demi satu mati, tidak bisa ditahan saudara. Yang saya sedih satu waktu ada 10 anak ayam yang sudah mulai bisa dikonsumsi, bersama induknya hilang semua, mati sudah. Mengapa Yesus mengambil satu perumpamaan? Kerinduannya seperti seekor induk ayam. Untuk apa? Mengumpulkan anak-anaknya. Saya selalu perhatikan saudara anak ayam bersama induknya. Kalau anjing, itu anjingnya Yola itu nakal sekali saudara-saudara. Makan ayam. Saya perhatikan begitu mereka mendekat, langsung berteriak induk ayam itu. Memberikan isyarat bahwa ada bahaya. Dan kalau malam hujan saya mencari mereka, masih kecil-kecil, biar hujan deras itu anak ayam ada di bawah kepak induknya saudara-saudara. Mereka aman. Itu kerinduan Tuhan. Mengumpulkan kita menjadi satu umat yang ada di dalam perlindungannya. Yesus datang memang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada miliknya. Siapakah miliknya? Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Waktu Yesus datang memang untuk orang Yahudi, supaya mereka percaya kepadanya, ternyata tidak semua menjadi percaya. Justru lebih banyak orang yang menolak dia. Kenapa saudara-saudara? Tentu kita bertanya, mengapa Tuhan bisa ditolak kok? Mengertikah kita bahwa di dunia ini ada 2 kekuatan yang lagi bersaing? Kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan. Iblis memang melawan Tuhan dari sononya. Dan dia berupaya saudara-saudara membawa orang lebih banyak menjadi pengikutnya. Itulah sebabnya orang Yahudi pun saudara-saudara, yang dikuasai oleh iblis menolak Yesus. Padahal Yesus datang mengumpulkan mereka menjadi ibarat anak ayam ada di bawah kepak induknya. Saudara. Mereka tidak mau. Ia datang kepada kepunyaannya. Itulah orang Israel. Tapi puji Tuhan, dengan demikian kasih karunia Tuhan melebar ke bangsa-bangsa lain, termasuk saya dan saudara.
Haleluya. Tuhan rindu kita ada di bawah kepak sayapnya. Dia mau melindungi saya dan melindungi saudara. Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu, namun mereka tidak mau. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Tapi saya dan saudara pagi hari ini menjelang siang kita datang karena kita rindu kepadanya. Kita rindu ada di bawah kepak sayap dari Tuhan. Kalau anak ayam ada di bawah kepak sayap induknya, biar hujan deras, induk ayam saja yang basah, tetapi anak-anaknya tetap hangat, saudara-saudara. Demikian kita dalam pengiringan kepada Tuhan. Kadangkala kita menghadapi berbagai masalah, keamanan kita terganggu, kesehatan kita terganggu, ekonomi kita terganggu, rumah tangga kita terganggu. Tetapi kalau kita dibawa kepak sayap Tuhan, kita akan merasakan hangatnya kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dengan saya beri obat sendiri, saudara-saudara, ayam saya tidak semua mati. Ternyata sampai hari ini masih 3 yang bertahan. Saudara, saya beri makan apa? Saya dengar-dengar di zaman COVID ini minyak kayu putih itu ada khasiatnya. Saya beli minyak kayu putih, saya mau kasih minum itu tidak bisa, saudara-saudara, karena mereka sedang lari-lari. Tapi sudah dalam keadaan yang tidak sehat kelihatannya. Lalu saya dapat akal, saya ambil gelas, saya taruh minyak kayu putih, saya ambil jagung, saya rendam di situ. Besok pagi mereka masih hidup, saya kasih makan. Tapi waktu saya lempar yang ada minyak kayu putih, dia tidak mau makan, saudara. Tapi saya pikir, masa ayam lebih pandai dari saya. Saya hambur yang tidak ada minyak kayu putih. Mereka makan. Saya hambur berikut yang ada minyak kayu putih. Tak. Berhenti makan, saudara-saudara. Lalu mereka goyang-goyang kepala, mungkin kepedisan. Tapi karena lapar, makan lagi, saudara. Besok lah begitu. Ya, kemungkinan itu membuat bertahan dan sekarang sudah bertelur. Dan sudah mengeram lagi, puji Tuhan. Ini kita bicara ayam ini. Tapi dalam konteks kerinduan Tuhan, dia ingin melindungi saya dan saudara. Haleluya, bisa bilang amin. Dia mau lindungi kita sebagai Tuhan yang maha kuasa. Di bawah kepak sayapnya kita aman terpelihara. Mari kita lihat satu kerinduan lain dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tadi kerinduan seorang pribadi yang rindu Tuhan. Dan kerinduan Tuhan merindukan saya dan saudara sebagai ciptaannya. Tapi kita lihat satu jenis kerinduan dari seluruh makhluk. Apa yang dinantikan di sini adalah saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi ada satu ketika kenyataan anak-anak Allah akan terjadi. Berarti sekarang belum nyata. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Oleh karena besarnya kasih Allah kepada umat manusia, saya dan saudara yang percaya dikatakan kita disebut anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerimanya ini katanya di sana itu menunjuk kepada firman yang telah menjadi manusia, itulah Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dikatakan mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi secara hukum, secara yuridis, begitu kita percaya, kita sah menjadi anak-anak Allah. Hanya secara faktual, faktanya saudara-saudara, kita harus diproses. Secara hukum, resmi saya menjadi anak Allah. Sebab seperti bayi yang lahir itu sudah manusia. Siapa bilang itu bukan manusia? Walaupun dia lahir, boleh dikatakan lahir prematur, harus masuk inkubasi, ya, inkubator, ya, inkubator. Jadi dia manusia, saudara-saudara. Tapi perlu proses pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun sudah manusia, tapi kalau saya panggil, dia belum bisa menyaut. Apalagi mau suruh kerja. Dia harus mengalami proses pertumbuhan. Dia berkembang sebagai manusia. Secara fisik harus bertumbuh. Dan kemudian saudara-saudara, satu ketika dia menjadi akil balik, dewasa. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Entah kapan Anda dan saya mulai percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Saat Anda mengaku di mulut Anda, percaya di hati dan mengaku di mulut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhanku, saudara secara hukum resmi adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah itu belum terlalu nyata, belum akil balik. Kita harus bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan betapa besar kasih Allah sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kembali ke 1 Yohanes pasal 3. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sejak kita mengenal Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hak penuh sebagai anak Allah. Tapi belum terlalu nyata sebagaimana maksud tujuannya seorang manusia dilahirkan di dunia ini. Seorang manusia dilahirkan di dunia ini untuk menjalani suatu kehidupan
Dari bayi menjadi anak-anak, kemudian pemuda, kemudian akil balik. Tambah lama, tambah dewasa, tambah lama, tambah tua. Tua dan tua. Tujuannya saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang percaya Tuhan, dewasa secara rohani. Dikatakan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Walaupun pun dikatakan belum nyata, saudara-saudara. Tapi ada satu ketika kenyataan anak-anak Allah ada dalam diri gereja Tuhan. Itulah saya dan saudara. Jika kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih. Mari kita lihat saudara-saudara, kalau anak-anak Allah itu sudah menjadi nyata. Sekarang kan belum nyata. Bagaimana supaya nyata kita sebagai anak-anak Allah yang dewasa di dalam Tuhan? Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau kita mau bertumbuh sehat secara rohani, kita dikatakan hidup dalam kekudusan atau kesucian. Itu hak mutlak. Itu hal yang mutlak harus terjadi. Kalau kita hidup dalam kekudusan Tuhan, membuat kita bisa bertumbuh menjadi seorang anak Allah yang nyata. Haleluya. Kalau itu nyata saudara-saudara, coba lihat pelayanan kita, pelayanan gereja. Kalau kita hamba Tuhan juga sudah bisa bertumbuh mencapai hal yang seperti itu. Siapa saja, setiap orang percaya. Kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oh, luar biasa. Hanya satu Yesus pada zaman Yesus membuat gempar saudara-saudara seluruh Israel, bahkan sekarang sampai seluruh dunia. Tapi ada satu saat bila gereja Tuhan bagaikan induk ayam yang selalu dikumpulkan di bawah kepak sayap Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan, di bawah hangatnya kasih Tuhan, di bawah hangatnya kuasa Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Maka dikatakan yang dirindukan oleh segala makhluk itulah kenyataan anak-anak Allah, bahwa akan ada kegerakan rohani besar. Sebab kalau ayat ini tergenapi di dalam hidup kita saudara-saudara, luar biasa. Bila satu anak Tuhan mendoakan yang sakit, orang sakit sembuh, berlompat, orang yang lumpuh berlompat. Dua begitu saja di Palu, saya rasa Palu akan gempar. Tapi di seluruh dunia akan terjadi seperti ini. Bukankah ini sebuah kegerakan rohani yang besar saudara-saudara? Berarti itu ada di depan kita sekalian. Sebab ayat tadi berkata bahwa kalau Yesus datang, kenyataan anak-anak Allah pasti terjadi. Itulah sebabnya kita sedang merindukan suatu kegerakan rohani. Tapi dari mana datangnya?
bila orang-orang percaya kadar hidup kerohanian kita adalah nyata sebagai anak-anak Allah. Secara fakta kehidupan sehari-hari kita, saudara-saudara, kita akan melihat tanda-tanda heran. Saudara-saudara, tujuannya adalah supaya dunia percaya. Bukan untuk kebanggaan kita. Kita memperoleh kuasa dan karunia. Bukan untuk kebanggaan saya dan saudara. Tapi supaya orang berbalik percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kalau dia datang kali yang kedua, dia tidak datang sebagai pada 2000 tahun lalu di kota kecil Bethlehem, di kandang domba lagi. Tidak. Tapi dia datang di atas awan-awan yang permai. Seluruh mata akan melihat dan menyaksikan. Raja di atas segala raja, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita merindukan hari itu, saudara. Kalau kita merindukan kenyataan itu, maka kita ada usaha untuk tiba pada kondisi yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada kerinduan, saudara-saudara, tidak ada keinginan, kita akan menjadi Kristen yang statis. Tapi kita harus menjadi orang percaya yang bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Adakah kerinduan itu di hatimu dan di hati saya? Tuhan merindukan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah yang nyata. Puji Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Puji Tuhan. Ku
Kami sudah dengar firman-Mu. Amin, Tuhan. Engkau merindukan kami. Kami pun merindukan Ya, Engkau Tuhan ya Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak Allah yang nyata. Amin. Bila Engkau kembali pada kali yang kedua Tuhan, kami belum melihat kenyataan janji firman-Mu. Kami akan memandang Engkau. Amin. Engkau pun akan memandang kami Amin. seperti kata firman-Mu ya Amin. Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Tiliklah setiap kami yang sudah datang pada hari ini Ya, Tuhan. Setiap pribadi yang sudah datang dalam ibadah ini, Yes. Tuhan mengenal keberadaan kami. Tuhan mengenal pikiran kami. Ya, Tuhan mengenal isi hati kami yang terdalam sekalipun. Bila ada kebutuhan-kebutuhan khusus Tuhan, nyatakanlah kuasa dan Amin. pertolongan-Mu. Amin. Ulurkan tangan kasih-Mu, Amin. menjamah setiap pribadi, Amin. menjamah setiap hidup kami yang ada, Amin. Yes. supaya ada perubahan, Amin. ada pemulihan terjadi Amin. dalam diri kami. Yang susah dihiburkan, Amin. yang lemah imannya dikuatkan, Amin. yang sakit pun dapat disembuhkan Amin. oleh kuasa Tuhan. Dan dalam segala hal hanya Tuhanlah pengharapan kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi mari Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, mengajar kami tentang segala kebenaran firman Amin. yang kami sudah dengar, ataupun sedang kami pelajari, ataupun yang kami renungkan tiap hari. Tuhan berikan kemampuan bagi kami Amin. memahami kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Gembalaku, kita akhiri ibadah. Tuhan, Gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediaman-Mu. Sekali lagi, ya Tuhan, Gembalaku. Ya Tuhan, Gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediaman-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada akhir ibadah kami siang ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, karena ibadah kami sudah berlangsung atas pertolongan Tuhan semata, dan Tuhan sempurnakan kiranya agar ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat berkat-Mu juga akan menjadi bahagian kami. Bila kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan selamat di tempat kediaman kami. Jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan, jauhkan sakit penyakit, biar kami selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Di bawah kepak sayap kemurahan-Mu kami terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk acara-acara kami ke depan. Tuhan kiranya campur tangan, supaya apa yang kami lakukan semua guna hormat, kepujian dan kebesaran Tuhan. Sebagai anak bangsa Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kami doakan pemerintah kami. Tuhan menolong dan memberkati pemerintah kami, utamanya dalam mereka menjalankan roda pemerintahan, dalam segala kebijakan dan keputusan yang sudah diambil. Tuhan kiranya menolong
agar semuanya membuahkan keberhasilan. Bangsa kami dipulihkan baik dalam soal ekonomi, keuangan, dan juga dalam keamanan. Kami aman di mana-mana pun, di kota, di desa, di pedalaman. Kami semua dapat bekerja dengan baik, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Berkati umat-umat-Mu dalam usaha dan pencarian mereka. Bukakan jalan yang tertutup jalan. Nyatakan pertolongan Tuhan, supaya umat-umat Tuhan hidup berkecukupan, dan di dalamnya mereka dapat mengambil bagian, mendukung pekerjaan-Mu di mana saja, terutama di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya sebelum kita tinggalkan ruangan ini, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan perlindungan pimpinan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.